Nah, agak di atas kan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kamera belakang aja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ayuhat tullab rahiman rahimakumullah, tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan kajian kita pada kesempatan malam hari ini, yakni bertempatan pada tanggal 26 Jumadal Tsani 1442 Hijriah atau bertempatan dengan tanggal 3 Februari 2021. Ayolah ikhwan kaum muslimin dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV dan juga kepada wali santri yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada teman-teman Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan, rahimana rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kepada tulab, rahimana rahimakumullah, hendaklah kita bersyukur kepada Allah yang mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyibukkan diri kita di majelis-majelis ilmu. Allah telah memberikan karunia-Nya yang besar kepada kita. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, majelis yang dikelilingi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah karunia dan pilihan Allah, dan sejatinya kita semuanya adalah penuntut ilmu. Walaupun dari segi nama sesuai dengan formal itu ada murid, ada guru, ada santri, ada ustadz, maka sejatinya makom kita adalah sama, kita sama-sama penuntut ilmu. Jangankan kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia menjadi seorang imam, memiliki banyak murid, dan bahkan kajiannya ribuan yang hadir. Akan tetapi beliau senantiasa masih terus
senantiasa menuntut ilmu, karena sejatinya ilmu itu adalah satu hal yang sangat dibutuhi oleh setiap manusia, melebihi kebutuhan mereka daripada makan dan minum. Baik ayol ikhwan rahiman rahimakumullah, dan juga bagi pemirsa rahiman rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini atau kitab ini. Kita telah sampai kepada halaman 49. Ya, kita sampai kepada halaman 49. Ya. Nah, bagi ikhwan sekalian yang sedang menyaksikan kajian kami via online, maka bisa buka halaman 49. Dan juga bagi santri wajib membawa buku kalau kehendaki. Kemudian setelah itu ada lagi penyuruh memanggil di tengah malam, seraya mengatakan, adakah sekiranya orang-orang yang patuh atau yang taat untuk bangun, maka bangunlah mereka orang yang patuh tersebut dan mereka sholat sampai sahur. Kemudian di akhir malam juga ada orang yang mengatakan, adakah sekiranya yakni orang-orang yang senantiasa meminta ampunan mereka untuk bangun, maka bangunlah mereka yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah jam 2 malam, ataukah jam 3 malam, atau bahkan jam setengah 4 atau jam 4. Intinya adalah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keutamaan mereka yang senantiasa bangun di sepertiga malam terakhir, mereka adalah orang yang terbaik. Sebagaimana Nabi bersabda kepada Abdullah bin Umar, Nabi mengatakan, ni'ma rajulu, sebaik-baik lelaki huwa. Dia sahabat situ Abdullah bin Umar, halaman 48, ya, kita merujuk sejenak. Lau kana yusalli bil lail, kalau seandainya dia melaksanakan salat malam. Naam. Baik ikhwan rahimakumullah, kita sejenak membacakan apa yang disampaikan oleh muallif, ini al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Ahmad At-Tusi, atau dikenal dengan al-Imam Ghazali rahimahullah. Maka beliau mengatakan, qala musannif rahimahullah, ayyuhal walad, wahai ananda, ya wahai anakku, ru'ya fi wasaya Luqman al-Hakimi li ibnihi, diriwayatkan di dalam wasiat, yakni pesan wasiat Luqman Hakim kepada anaknya. Jadi Luqman Hakim itu berwasiat kepada anaknya. Ya, jadi siapa? Luqman Hakim berwasiat kepada siapa? Kepada anaknya. Apa dikatakan Luqman kepada anaknya? Annahu qala, sesungguhnya dia Luqman Hakim berkata. Ya, Luqman Hakim ini ikhwan rahimakumullah, dia bukanlah seorang nabi, akan tetapi para ulama menyebutkan dia adalah seorang ahlul hikmah, yang mana Allah sebutkan perkataannya dalam Al-Quran, yang mana dia berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyriku billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Luqman al-Hakim, ia seorang lelaki soleh. Maka di sini bisa kita ambil pelajaran bagi seorang ayah, hendaklah mereka adalah selalu senantiasa orang-orang yang berpesan baik kepada anak-anaknya. Jadi setiap abah, setiap ayah, setiap abah, setiap bapak, ya hendaklah selalu senantiasa memberikan wasiat yang baik kepada anak-anaknya, sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Maka Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku, la yakunanna diku aqyasa minka. Ya wahai ananda, wahai anakku, kata Luqman, la yakunanna, jangan sampai engkau addiku aqyasa, yakni apa? Jangan sampai maksudnya apa? La yakunanna, jangan sampai
Addiku, apa addiku kemarin ikhwan? Nama ayam jago atau ayam jantan. Aqyasa minka, jangan sampai ayam jago atau ayam jantan tersebut. Maksudnya adalah Luqman Hakim memberikan motivasi kepada anaknya. Bagi anda wahai anak-anakku kata Luqman, jangan engkau kalah cerdasnya daripada seekor ayam. Kenapa? Karena seekor ayam setiap pagi, ya setiap menjelang sahur mereka berkokok. Nah, jangan sampai ketika ayam berkokok engkau dalam keadaan apa? Tidur. Ini subhanallah ini santri nih, aib nih bagi santri kalau seandainya apa? Seandainya tidak salat berjamaah di masjid kecuali ada uzur ya, seperti itu. Ya. Bahkan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah, beliau pernah mendatangi satu kampung ya, yang mana dikatakan oleh Syekh, wahai Syekh, di sana ada satu kampung yang masya Allah, ya para penuntut ilmunya banyak, orang-orangnya soleh dan sebagainya. Lalu saya datang ke sana. Ini disebutkan di dalam bukunya Ustadz Firanda, ya perjalanan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak dari Madinah ke mana? Ke Roja ya, judulnya Nam. Itu bagus bukunya. Ya. Tentang kisah pertama kali Syekh menginjakkan kakinya ke tanah air kita. Maka Syekh ya datang ke sana, dan ketika waktu salat subuh maka dilihat siapa? Masjidnya kosong. Masjidnya apa? Kosong, enggak ada orang yang salat berjamaah di situ. Maka saya mengatakan kalau demikian maka sungguh kampung tersebut tidak layak dikatakan kampung yang di dalamnya terdapat banyak para penuntut ilmu. Maksudnya apa, ikhwan? Maksudnya adalah bahwasanya ya seorang penuntut ilmu yang mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersemangat mengamalkan sunnah Nabi, bersemangat melakukan amal ibadah. Salah satu ketaatan amal ibadah ini adalah ketika seseorang pergi, ia berjalan dari rumahnya ke masjid dengan tujuan untuk melaksanakan yang azan subuh itu suaranya lantang, jangan mendayu-dayu, tambah enak tidur. Ya inilah kita sampaikan kepada bagian ibadah ini. Ya jadi suara yang lantang, bergema. Ya, jadi kalau udah azan itu masya Allah, ya suaranya itu bergema di sudut-sudut pondoknya, masya Allah. Jadi kalau dayu-dayu itu sebenarnya tambah ngantuk, jadi enak dengarnya. Ya, nah seperti itu. Ya, nah. Kemudian waqala Hasan, man qala, maka berkata dan sungguh telah baik perkataan sebuah syair. Ini adalah syair ya ikhwan. Ya, ini syair ini mengatakan laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaim. Jadi, ya laqad hatafat, telah mendengkur. Tahu enggak mendengkur ikhwan? Apa mendengkur? Hah? Nah, mendengkur di kapan? Fi junhi lailin. Di sebagian malam. Ya. Jadi burung merpati itu dia telah mendengkur di sebagian malam, ala fananin wahnan wa inni lanaim. Ya, ini apa? Dia mendengkur di atas dahan yang lemah, ya sedangkan aku terlelap di dalam tidur. Kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan lama sabaqatni bil bukail hamaim. Ya, maka sungguh aku telah berdusta. Ya, ini apa? Aku telah berdusta. Wa baitillahi law kuntu ashiqan, kalaulah seandainya aku rindu kepadanya. Ya, rindu kepada siapa? Rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama sabaqatni bil bukail hamaim, ya niscaya burung-burung itu tidak akan mendahuliku dalam tangisanku. Maksudnya apa? Kalau seandainya orang yang mengaku rindu kepada Allah, maka tentunya dia akan lebih banyak menghabiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah. Maka air matanya akan terus menetes karena takut kepada Allah. Dan para burung-burung itu ya akalah dengan tangisannya. Ini malah kebalik. Ya, ini apa? Burung-burung tersebut lebih dahulu dalam tangisannya
daripada seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan tangisan itu ada 3, ikhwan. Tangisan itu ada 3. Ini sebagaimana disebutkan dalam buku ya. Apa nama judul bukunya? Kenapa Anda sulit menangis? Itu bagus bukunya. Kenapa Anda sulit menangis? Maka di situ disebutkan tangisan para nabi. Ya, di dalam bab pertama kalau tidak salah. Kemudian disebutkan tangisan Rasulullah. Kemudian tangisan para sahabat, tangisan para tabi, dan tangisan orang soleh. Di sana disebutkan. Ya, bagaimana tidak? Subhanallah, Utsman radhiyallahu taala anhu, khalifah Nabi yang keberapa Utsman? Khalifah yang ketiga. Setiap kali Utsman radhiyallahu taala anhu datang ke pemakaman, maka beliau menangis terisak-isak sampai jenggotnya basah. Bayangkan. Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu istri daripada Nabi tercinta, salah satu anak daripada sahabat Nabi yang mulia, dia pernah nangis sampai jilbabnya basah. Bayangkan ikhwan. Nangis sampai jilbabnya basah. Subhanallah. Nah, para ulama menyebutkan tangisan itu ada 3. Pertama adalah tangisan dikarenakan dengan bahagia. Atau pernah enggak melihat orang yang bahagia lalu dia nangis? Ada enggak? Pernah lihatnya? Atau pernah mengalami? Subhanallah, ini enggak dipasang nih, enggak kedengaran. Ya. Jadi misalkan ada seseorang yang dia didapat apa? Allah Subhanahu wa taala berikan di kenikmatan. Maka dia pun menangis. Menangis karena apa? Karena bahagia. Misalkan ada sepasang kekasih yang mereka balut cinta mereka dengan cinta suci, yang di pernikahan maksudnya. Ya, qadar Allah 20 tahun berumah tangga, belum Allah kurniai anak. Maka ketika tahun ke-21 tahun, maka Allah berikan dia anak, maka lahirlah anaknya. Maka ketika sang anak lahir, maka sang ayah nangis terisak-isak. Nangis karena apa ini? Karena bahagia. Itu tangisan yang pertama. Kedua adalah tangisan karena sedih, ditimpa musibah. Tidaklah sesuatu musibah yang memecahkan kepalanya misalkan, atau membuat kakinya patah, ya, atau orang-orang yang dia cintai Allah ambil lalu pun dia menangis. Maka tangisannya karena apa ini? Sedih. Atau misalkan ada santri yang tidak naik kelas, dia pun datang ke ustadznya, Ustadz, afwan Ustadz, Anda enggak naik kelas Ustadz. Terisak-isak dia nangis. Maka tangisannya karena apa? Karena sedih. Karena sedih kenapa? Timpa musibah. Nah, tangisan yang ketiga ini subhanallah, ini yang sebagaimana Nabi sebutkan, mata tersebut diharamkan untuk menyentuh api neraka. Maksudnya apa? Api neraka tidak memakan mata yang karenanya dia menangis karena takut kepada Allah. Tangisan takut kepada Allah. Antum kok bisa beribadah menangis? Tangis, enggak usah ditahan. Ya. Karena salah satu hati yang bersih adalah hati yang dia mudah menangis. Kalau enggak pernah menangis, berarti hatinya keras. Ya, hatinya keras. Subhanallah, lihat para sahabat, para salafus saleh, maka ciri khas daripada orang saleh adalah tangisan mereka di tengah malam. Ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah ketika Rasulullah sakit diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam salat. Maka apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar dia adalah orang yang paling lembut hatinya wahai Rasulullah. Kalau dia menjadi imam, maka dia sering menangis ketika membaca ayat Al-Quran, dan dikhawatirkan makmum tidak mendengarkan apa yang dia baca. Bayangkan. Siapa ini? Abu Bakar radhiyallahu taala. Ya. Abu Hurairah, ya, dia pernah menangis sampai menangis dia pingsan. Subhanallah. Ketika dia menyampaikan hadis, yakni 3 golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka atau dicampakkan ke dalam neraka. Ya, para sahabat. Ya. Maka air mata yang ketiga ini adalah air mata yang mulia yang dirindukan oleh orang soleh, yakni menangis karena takut kepada Allah. Ya, menangis dalam kesendirian, bukan menangis
ketika zikir berjamaah, ya kan? Disorot pakai kamera lagi TV, terisak-isak. Ya, ini beda tangisan. Ya, ketika kesendirian. Ya, beda. Kalau tangisan misalkan seseorang yang menyampaikan sesuatu tentang azab Allah atau teringat tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan, ya maka mudah-mudahan air mata tersebut adalah air mata takut karena Allah. Karena ciri khas orang soleh adalah mereka mudah menangis ketika mereka mengingat dosa-dosa mereka, ketika mereka mengingat azab-azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, maka mereka pun menangis terisak-isak. Dan bahkan ikhwan, ada para salafus saleh yang dia wafat. Karena apa? Karena saking takutnya dia kepada Allah, dia menangis dan langsung dia wafat, bayangkan. Nah, subhanallah. Ya maka kalau bisa mencari tangisan-tangisan yang karenanya kita takut kepada Allah, maka lakukanlah. Maka Nabi mengatakan salah satu mencari hati yang lembut, maka sering-sering mengusap kepala anak yatim. Yang kecil ya, bukannya sudah gede anak yatimnya ya. Sudah gede enggak, bukan anak yatim lagi dia. Ya, yang kecil. Ya, dan lihat mereka-mereka yang terbaring di kamar-kamar rumah sakit. Nah, kita lihat itu. Dan kita lihat mereka-mereka yang sulit dalam menjalankan agama atau dengan membaca kisah-kisah para salafus saleh. Ya, biar kita menjumpai hati-hati kita yang lembut, yang mudah menangis, yang mudah beristighfar, memohon ampun kepada Allah ketika kita salah. Seperti ini, Pak. Ya. Kemudian ya, seorang syair itu mengatakan a'az'umu anni haimun dzu sababatin li rabbi wala abki wa tabki al-bahaim. Ya. A'az'umu anni haimun dzu sababatin li rabbi. Aku mengaku cinta dan rindu kepada Rabbku, akan tetapi aku tidak pernah menangis. Wala abki, ya, akan tetapi aku tidak pernah menangis. Ya, wa tabki al-bahaim. Ya. Sementara apa? Justru binatang-binatang tersebutlah yang menangis. Ya, maksudnya apa, ikhwan? Maka tangisan karena takut kepada Allah adalah ciri khas tangisan orang soleh. Ya, maka kalau bisa menangis, mengingat dosa yang pernah kita lakukan. Ya, kalau nggak pernah menangis, maka hati kita adalah keras, hati yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, waliyadzubillah. Maka hati yang bersih, hati yang hanif, ya adalah hati yang mudah tersentuh ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan azab, gitu ya, San ya. Nah, apa? Nah, walaupun segini tapi kelihatan ke kanan, ke kiri kelihatan, nampak. Ya, jadi atau gak sini kelihatan. Ya, San tadi ngomong sama siapa? Nah, nanti tambah ya. Tuh dimasukkan ke live nih. Tuh kan? Nah, baik. Kemudian apa kata Syekh? Jam berapa azan? Bentar lagi kan? Hah? Selamat. 6. Kemudian kata Syekh Al-Imam Ghazali rahimahullah, maka beliau mengatakan, ayyuhal walad, wahai ananda, ya wahai anakku, khilasatul ilmi. Ya, ini perhatikan ikhwan, ini adalah intisari daripada ilmu. Ya, ini apa? Anta lama anna ta'ata wal ibadata ma hiya. Anta lama, hendaklah engkau mengetahui. Ya, hendaklah engkau mengetahui apa itu ketaatan dan ibadah. Anna ta'ata wal ibadata ma hiya. Ya, apakah yang dimaksud dengan ketaatan dan ibadah? Ya, maksudnya adalah Al-Imam Ghazali rahimahullah mengajarkan kepada kita intisari daripada ilmu itu adalah apa? Ketaatan dan ibadah. Nah, kita harus tahu apa itu ketaatan, apa itu ibadah. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan ketaatan itu sendiri, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam. Nah, i'lam
Ya. Ini kelas 1 ngapa sini? Gak ada gurunya ya? Udah belajar sorob belum? Arli? Mana Arli? Arli kan udah belajar sorob kah? I'lam fi'il apa? Nggak tahu. Jadi kata Syekh, i'lam, ketahuilah ya, anna ta'ata wal ibadata, sesungguhnya ketaatan dan ibadah, ya ketaatan dan ibadah, sesungguhnya ketaatan dan ibadah, mutabi'atu syar'i, ya. Nah, maksudnya adalah sesungguhnya ketaatan dan ibadah itu harus mengikuti apa? Asy-syari'. Apa asy-syari'? Yang membuat syariat. Siapa dia? yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya dikatakan ketaatan dan dikatakan ibadah itu harus mengikuti apa? Syariat. Harus mengikuti yang membuat syariat. Dalam hal apa? Fil awamiri wan nawahi, di dalam perkara yang diperintahkan dan dilarang. Paham nih, ikhwan? Jadi saya mengajarkan kepada kita, yakni hendaklah seorang penuntut ilmu, seorang muslim yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah mereka menegakkan ubudiyah kepada Allah, menegakkan peribadatan hanya kepada Allah, ya, dan melakukan ibadah sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal perintah dan larangan, bil qauli wal fi'li, ya, dengan perkataan dan perbuatan. Itu harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Nah, sesuai dengan syariat. Yakni maksudnya adalah kullu ma taqulu wa taf'alu. yakni setiap apa-apa yang engkau katakan dan setiap apa-apa yang engkau lakukan, wa tatruku qawlahu wa fi'lahu, ya, dan sesuatu yang engkau tinggalkan, ya, baik perkataan tersebut maupun perbuatan tersebut, yakunu biktida'i syar'i, ya, ini apa? Adalah dengan mengikuti apa? Syariat. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang kita katakan atau yang kita lakukan, baik kita kerjakan maupun kita meninggalkan sesuatu, maka itu harus mengikuti apa? Syariat. Faham gak nih? Maka ibadah, para ulama menyebutkan ibadah ada berapa syaratnya? Ada 2. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka setiap ibadah yang kita lakukan maka harus kita ukur dengan 2 syarat tersebut. Maka kata Syekh, kata penulis risalah ini, kama law sumta yaumal id, ya, yaumal id wa ayyamat tasyriq takunu asiyan. Subhanallah, ikhwan. Maka subhanallah, ya, ibadah itu harus ada apa? Ada tuntunan. Tidak boleh seseorang mentang-mentang lagi semangat semua dilakukan tanpa dilihat ini ada tuntunannya ataukah tidak. Maka Imam Ghazali rahimahullah beliau memberikan contoh. Kama law sumta yaumal id. Contohnya misalkan seandainya engkau berpuasa pada hari apa? Pada hari Id. Wa ayyamat tasyrik, dan pada hari-hari tasyrik. Hari apa itu? Hah? Hari apa tasyrik? Hah? Hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Hari apa? Hari Id, ya kan? Kelanjutannya bukan setiap tanggal 13, 14, 15 itu adalah dianjurkan untuk berpuasa. Namanya puasa apa? Ayyum apa? Ayyamul bid. Ya, nah, puasa-puasa sunnah setiap bulan tanggal 13, 14 dan 15. Nah, kata Syekh, kalau seandainya engkau berpuasa, ya, pada hari raya
baik itu tanggal 1 Syawal atau puasa pada Idul Adha, dan engkau berpuasa pada hari tersebut dan juga hari-hari tasyrik, takunu asiyan, maka sungguh engkau telah bermaksiat. Bayangkan ikhwan, orang tersebut dia telah apa? Telah bermaksiat. Maka dia menyangka bahwasanya dia sedang apa? Beribadah kepada Allah, tapi sejatinya dia sedang bermaksiat kepada Allah. Sebabnya apa? Karena dia beribadah tidak sesuai dengan tuntunan. Karena dia ibadah pandai-pandai dia sendiri saja, seenak dia. Tidak boleh seperti itu. Aw sallaita fi thawbin maghsubin. Nah, ini sering ini tadi ini santri ini. Atau dia melaksanakan salat fi thawbin maghsubin, menggunakan pakaian hasil gosok. Apa itu gosok? Minjam atau menggunakan barang orang lain tanpa izin, ini namanya gosok. Termasuk dia dari asrama ke masjid menggunakan sandal yang bukan sandal miliknya, ini namanya gosok tanpa izin. Aw sallaita fi thawbin maghsubin, kata Syekh, atau dia salat menggunakan baju dari hasil gosok. Ya, dia menggunakan baju baik itu jubah ataukah koko, tapi hasilnya apa? Dari hasil gosok tanpa izin, tidak izin kepada pemiliknya. Wa in kanat suratuhu ibadatan, meskipun yang engkau lakukan itu adalah untuk ibadah atau dalam bentuk beribadah. Paham gak ini? Meskipun dia sholat menggunakan baju hasil gosok. Ustaz nanya, sholat itu ibadah atau bukan? Kenapa sholat dikatakan ibadah? Nah, ada yang tahu? Pertama, karena diperintahkan. Kedua, karena Allah ridho atau Allah cintai perbuatan tersebut. Nah, walaupun seandainya dia sholat itu adalah suratuhu ibadatan, ya bentuknya adalah ibadah, akan tetapi kata Syekh, tak tamu, engkau telah berdosa. Bayangkan, dia telah berdosa, ikhwan. Di mana letak dosanya? Letak dosanya adalah dia memakai baju gosok. Sama juga dengan antum misalnya menggunakan sendal tanpa izin, ini namanya adalah gosok. Atau memakai sarung tanpa izin, ini namanya gosok. Atau pinjam jam tangan misalkan untuk sholat, ya ini namanya gosok. Atau peci, wah pengen pakai peci semasi nih, mau cari di kantin nggak ada peci semasi, udah pinjam punya temannya, nggak bilang lagi. Pokoknya berdosa antum ikhwan, berdosa. Ya. Tak samu, kata Syekh. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah izin terlebih dahulu. Hatta antum minta pasta gigi, tahu pasta gigi odol, tahu? Antum izin. Hatta antum pakai sabun tanpa izin. Nah, antum izin. Siapa yang suka pakai sabun tanpa izin? Ada? Dosa. Tak berkah nanti ilmunya. Atau pakai jaket. Wah, ini dingin nih San, subuh. Yang teman-temannya nggak ada, akrab, dah dipakai jaketnya. Maka apa kata Syekh? Apa katanya? Rahimahullah, ya tak samu, maka engkau telah berdosa. Nah, ini nasihat yang sangat bagus. Ya, ini nampaknya sepele ya kan? Akan tetapi apa? Memiliki makna atau nasihat yang begitu dalam, yang sering dilakukan oleh santri ini. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau ada kita lanjutkan. Ya, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kemudian kata Syekh, ayyuhal walad, wahai ananda, ya, wahai anakku. Ini ceritanya gimana, Ikhwan? Kok ada risalah ini? Kemana Bang? Masih ingat tak? Kok ada risalah ini? Beliau kan sering menyebutkan ayyuhal walad, ayyuhal walad. Kenapa ada risalah ini?
Nah, karena apa? Salah satu muridnya menulis surat kepada siapa? Kepada Syekh, kepada Imam Ghazali rahimahullah untuk diberikan nasihat. Nah, sudah habis waktunya. Dan baik, kalau mau tanya silakan ya, kita azan dulu sejenak. Ya silakan muazin, nanti kita lanjutkan sebentar. Baik. Yang mau wudhu silakan wudhu dulu. Ya. Baik, kita lanjutkan sejenak ya. Jadi perhatikan, tidak boleh gosok. Ya, gosok itu adalah dosa. Apalagi dilakukan ketika beribadah, apalagi selain daripada untuk ibadah.
ketika dilakukan untuk ibadah orangnya tersebut berdosa. Di mana letak dosanya? Ini ghasabnya tadi. Ya, maka kita lanjutkan sejenak. Maka kata Syekh, ayyuhal walad, wahai ananda, fayambagi laka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Wahai ananda, maka mengharuskan bagimu, ya, atau maka hendaknya bagimu, yakni perkataanmu dan juga perbuatanmu muwafiqan lil syar'i, yakni harus sesuai dengan syariat. Maka maksudnya adalah hendaklah setiap perbuatan kita dan perkataan kita itu harus sesuai dengan syariat, ikhwan. Kita ukur perkataan kita dan perbuatan kita dengan apa? Dengan syariat. Tolong perhatikan ini, ikhwan. Istami'u jayyidan. Maka seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu, dia tidak akan terkecoh atau dia tidak akan mengikuti arus yang lagi ngetren pada zaman ini. Ya, kemarin kita singgung. Ya, ini dia mengatakan, "Akhi, antum dipanggil sama ustaz, tapi bohong," katanya. Tidak boleh seperti ini. Ini nggak boleh. Jangan ada santri yang seperti itu. Ini dusta. Ya. Subhanallah, anak ustaz pun ikut juga seperti itu. Yang kecil. Ya. Ini luar biasa. Ya. Nah, atau perkataan orang fasik, maka seorang muslim apalagi penuntut ilmu, dia harus mengukur perkataan dan perbuatannya itu harus sesuai dengan apa? Syariat. Idzil ilmu wal amalu, maka apabila ilmu dan amal bila ibtida'i syar'i, ya, apabila ilmu dan amal tidak sesuai dengan syariat, dhalalatun, maka dia adalah kesesatan. Maka dia adalah apa? Kesesatan. Yani apabila ilmu dan amal tidak sesuai dengan syariat, maka akan melahirkan kesesatan. Nah, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang ke-10 pada pekan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.